Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman budiman yang saya sangat cintai dan sangat saya banggakan, dosen pemangku mata kuliah public speaking yang sangat saya hormati dan juga sangat saya banggakan. Saya Hairul Mamradiku. Di sini kita akan membahas materi tentang keistimewaan sholat dan juga pahala apa yang didapatkan kepada orang-orang yang terus-terusan menunaikan ibadah sholat. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tentunya ayat ini sudah tidak asing buat teman-teman sekalian. Dan tentunya juga ayat ini sering kita dengar-dengar dengan arti seperti ini. Tunaikanlah sholat karena sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Kenapa sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar? Dikarenakan sholat merupakan salah satu ibadah yang paling penting dan juga merupakan ibadah yang paling pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah sholat kita bagus, akan baguslah semua ibadah yang pernah kita laksanakan di dunia. Begitupun sebaliknya, jika ibadah sholat kita berantakan, bolong-bolong, atau kita sering menunda sholat, maka semua ibadah yang kita lakukan setelah sholat ataupun apapun itu ibadah kita yang kita lakukan, maka itu akan berakhir sia-sia teman-teman sekalian. Karena kenapa? Sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, sholat. Tetapi selain itu juga, sholat juga memberikan dampak yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Tentunya juga teman-teman pasti bisa merasakan dampak besar apabila kita melaksanakan sholat tepat waktu. Salah satunya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang berarti kerjakanlah sholat dan sesungguhnya orang-orang beserta Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini dijelaskan bahwasanya jika kita menunaikan ibadah sholat itu juga akan beriringi dengan ibadah kesabaran. Jadi orang-orang yang menunaikan sholat teman-teman sekalian itu akan dikaruniai tingkat kesabaran yang tinggi loh teman-teman sekalian. Maka dari kesabaran itulah yang akan membuahkan kita menjadi orang yang tawadu, orang yang berbudi hati, orang yang pintar berkomunikasi, orang yang selalu taat kepada omongan orang tua, orang yang selalu beradab, berilmu tinggi juga teman-teman sekalian. Oleh karena itu, sholat ini merupakan sebuah ibadah, salah satu ibadah yang notabene pahalanya itu sangat banyak yang akan bisa kita dapatkan. Begitupun juga jika kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Seperti tadi yang saya katakan, jika kita tidak melaksanakan ibadah sholat yang merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, tentunya juga seluruh ibadah kita yang pernah kita kerjakan di dunia akan sia-sia teman-teman sekalian. Nah, selain itu juga kebaikan apa sih yang bisa kita dapatkan dari kita menunaikan ibadah sholat? Di dalam hadis disebutkan jika ada orang yang menunaikan ibadah sholat berjamaah maka ada 20 kebaikan yang didapatkannya. Wow, lumayan besar ya. 20 kebaikan teman-teman. 20 dikali 5 berarti berapa tuh? Ada 100 kebaikan lebih yang kita dapatkan di satu hari jika kita melaksanakan ibadah sholat dan kita melaksanakannya secara berjamaah. Sungguh luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Baru satu ibadah dan ini juga merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah dan tentunya juga Allah mencurahkan seluruh rahmatnya di dalam ibadah sholat ini teman-teman sekalian. Di satu malam, dan saat malam itu merupakan salah satu malam yang paling sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang cuma terdapat di bulan Ramadan, yaitu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Dan malam itu juga menjadi saksi adanya surat Al-Qadar. Yang dimana di malam ini beribu kebaikan yang kita dapatkan jika kita mendapatkan malam ini. Tentunya bagi orang-orang yang beribadah pada malam ini, dia melakukan sholat malam, dia melakukan sholat witir, melakukan sholat tarawih, sebelum itu melakukan isya, dari pagi dia melakukan sholat subuh sampai malam isya, kemudian tarawih, witir, dan sholat malam. Luar biasa teman-teman. Kebaikan apa yang
yang tidak dapat kita dapatkan lagi di malam itu. Tentunya kita akan tidak bisa menghitung beribu kebaikan yang kita dapatkan di satu malam itu, teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, marilah kita menunaikan ibadah sholat, karena sholat merupakan ibadah yang sangat penting yang harus kita kerjakan. Dan juga sholat ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar dan menjadikan kita orang-orang yang sabar. Itu dulu dari saya, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Akhirul kalam, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.